April 2023 bertepatan dengan tahun 1444 Hijriah. Mohon izin Bapak Ibu untuk dimulai terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji serta rasa syukur kita kepada hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberikan segala rahmat dan hidayahnya pada kita semua sehingga pada kesempatan ini di hari ke-16 Ramadan 1444 Hijriah bersilaturahmi kembali pada kegiatan penuh berkah yakni Tauhid Ramadan dalam keadaan sehat walafiat dan puasa yang lancar. Salawat serta salam marilah senantiasa kita sanjungkan kepada Nabi kita semua, Nabi Muhammad SAW. Semoga tercurah pula kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita, umatnya, yang insya Allah nanti di yaumil akhir, mudah-mudahan kita mendapatkan kemurahan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah Ustadz Hilman sudah bergabung bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Hilman. Assalamualaikum Ustadz Hilman. Masih di mute ya Ustadz Hilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Hilman, terima kasih banyak sudah bergabung Ustadz Hilman dengan kami. Salam kenal Ustadz. Ya, salam kenal. Baik. Ustadz mohon izin untuk dilanjutkan. Barusan mohon izin sudah membuka dengan salam Ustadz ya. Silakan. Baik. Alhamdulillah sudah bergabung juga dengan kita Bapak Direktur Utama PT Jaminan Pembiayaan Iskandar Syariah, Bapak Alun. Assalamualaikum, Pak Alun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak sudah berkenan bergabung bersama kita. Kemudian ada Bapak Afian Tono Yudi Haryadi, Direktur Pemasaran PT Jaminan Pembiayaan Iskandar Syariah. Bapak Afi, selamat pagi Pak Afi. Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Kemudian telah bergabung juga dengan kita Pak Ustadz Bapak Subagio Istiarno, Direktur Keuangan PT Jaminan Pembiayaan Iskandar Syariah. Pak Subagio. Waalaikumsalam. Sorry ya Mas, saya pakai HP di perjalanan nih. Baik, Laptop Bapak, lagi tidak apa-apa. lowbat, iya. Baik, Bapak. Assalamualaikum Pak Ustadz. Alhamdulillah Ustadz Hilman, direksi kami, Bapak Alun, Pak Afi, Pak Subagio sudah lengkap, Ustadz sudah hadir bersama kita. Mohon izin Bapak Ibu untuk melanjutkan acaranya. Yang terhormat Bapak jajaran direksi dan komisaris PT Jaminan Pembiayaan Iskandar Syariah, serta hari ini yang terhormat khusus yakni Bapak Ustadz Hilman Fauzi. Mungkin sudah tidak asing bagi Bapak Ibu ya, Ustadz Hilman Fauzi ini sudah sering muncul di TV gitu ya Ustadz ya. Ustadz ini beberapa kali sudah mengisi acara tausiah di berbagai program religi di TV, seperti Islam itu Indah di Trans TV, Gapai Kemuliaan di CNN Indonesia, Cahaya Hati Indonesia di iNews dan berbagai program religi lainnya. Kemudian Ustadz Hilman ini kalau tidak saya salah gitu ya Ustadz ya, orang Sunda juga Ustadz ya. Ustadz Hilman ini asal dari Garut ya Ustadz ya.
Alhamdulillah, berarti sudah tidak asing dengan bahasa Sunda ya Ustaz. Baik. Yang kami hormati pula Bapak Ibu jajaran Kepala Divisi, Kepala Departemen, Kepala Unit, Kepala Cabang, dan pegawai PT Jaminan Pembinaan Sunda Syariah seluruh Indonesia yang telah hadir pada acara Tausiah Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan nikmat sehat, keberkahan, serta panjang umur bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, Pak Ustadz Hilman, mohon izin saya Saiful sebagai pemandu acara pada Tausiah Ramadan ini. Sebelum acara dimulai, mohon izin untuk menyampaikan susunan acara terlebih dahulu. Pertama pembukaan oleh MC, dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, dilanjutkan dengan sambutan oleh Bapak Direksi, dilanjutkan dengan tausiah dan tanya jawab, dan diakhiri doa penutup. Adapun untuk menambah khusyuan, mohon Bapak Ibu berkenan untuk mengofkan acara berlangsung, dan apabila memungkinkan mohon untuk menghidupkan videonya. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita lanjutkan ke acara berikutnya, yakni pembacaan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan disampaikan oleh saudara kita, Mas Usamah Rashid, staf akuntansi dan pelaporan PT Jaminan Pembinaan Sunda Syariah. Kepada Mas Usamah Rashid, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz Hilman. Mohon izin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ayo Usama silakan. Lancar suaranya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سكت قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم.
Terima kasih Mas Usama, staf keuangan dan staf donasi dan pelaporan PT Jaminan Pemirsa Muda Syariah telah membacakan surat Al-Baqarah. Terima kasih atas pembacaan Al-Qur'annya. Mudah-mudahan pembacaan Al-Qur'an yang telah kita dengarkan bersama menambah keberkahan tausiah Ramadan pada kesempatan ini. Acara berikutnya yakni sambutan Bapak Ibu, insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Direktur Utama PT Jaminan Pemirsa Muda Syariah, Bapak Koko Alun Akbar. Kepada Pak Alun, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Ustadz, program-program beliau di televisi juga cukup banyak. Kemudian juga yang saya hormati Bapak Subagio, Bapak Apiantono, serta rekan-rekan seluruh insan Askrindo Syariah. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya telah memberikan rahmat, hidayah, nikmat kepada kita ya, sehingga pada pagi hari ini kita bisa silaturahmi bersama untuk nanti mendengar tausiah dari Pak Ustadz Hilman. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mungkin izin saya memberikan salam kenal kepada Pak Ustadz Hilman, juga kepada seluruh insan Askrindo Syariah. Karena saya sejak tanggal 3 April yang lalu aktif di Askrindo Syariah. Nah, mudah-mudahan dengan bergabungnya saya di Askrindo Syariah ini, saya bisa memberikan kontribusi yang terbaik bagi perkembangan Askrindo Syariah. Mohon support dan dukungan teman-teman semua untuk bisa bekerja dengan lebih baik lagi. Tentunya supaya bisa memberikan kontribusi yang lebih baik untuk kemajuan PT Askrindo Syariah yang kita cintai ini. Amin. Saya mungkin nggak banyak ya, nanti saja pada kesempatan yang lain. Marilah nanti kita dengarkan tausiah yang nanti akan disampaikan oleh Ustadz Hilman. Saya rasa demikian, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Alun atas sambutan yang telah disampaikan. Direktur Utama PT Jaminan Syariah, mudah-mudahan menjadi penambah semangat kita mengikuti tausiah Ramadan pada kesempatan ini. Acara selanjutnya yakni acara inti yang kita nantikan, yakni tausiah yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Hilman Fauzi dengan tema menguatkan keimanan dan membangun solidaritas sosial. Apakah sudah siap Pak Ustadz? Baik, insya Allah. Baik Pak Ustadz, kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Izin kami menyapa yang pertama ayahanda kami, ayahanda Direktur Utama Askrindo Syariah, ayahanda Koko Alun Akbar. Mudah-mudahan beliau senantiasa sehat walafiat dan dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Seluruh jajaran direksi Askrindo Syariah yang mohon izin tidak bisa Adinda sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan semua dalam keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seluruh jajaran manajemen, jajaran keluarga besar Askrindo Syariah yang hadir hari ini. Tadi ada yang baca Quran, itu Usama adik kelas saya. Jadi Masya Allah, saya tadi mendengar suaranya, jadi ingat-ingat masa-masa dulu. Masya Allah, tabarakallah. Dan seluruh insan-insan Askrindo Syariah yang dibanggakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sallimni li Ramadhana wa sallim Ramadhana li wa tasallamuhu minni mutaqabbala. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhul karim, amma ba'du. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, senang sekali pagi hari ini di hari ke-15 Ramadan kita diizinkan oleh Allah untuk bertemu secara online dalam kegiatan Tausiah Ramadan bersama dengan keluarga besar Askrindo Syariah. Kita berharap kepada Allah, semoga kebersamaan kita pagi ini mengundang rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya ini semakin menyempurnakan amal ibadah puasa yang kita tunaikan. Ini semakin menyempurnakan setiap amal-amal kebaikan kita untuk kita hadirkan di bulan suci Ramadan. Karena jangan menjadikan alasan puasa untuk bermalas-malasan. Justru puasa ini adalah bulan produktif, ya. Ramadan ini adalah bulan produktif. Yang bekerja harus makin produktif. Menuntut ilmu kita harus makin produktif. Dan jangan menjadikan hadis naumus shaimu ibadatun, tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah, ya. Jangan menjadikan hadis itu untuk tidur terus-terusan. Tapi justru harus menjadikan kita punya refleksi diri pada hal yang lain untuk bisa mengantarkan kebaikan. Insya Allah, mudah-mudahan dengan pengajian pagi ini, semoga Askrindo Syariah semakin maju, semakin tambah berjaya. Semoga target-target di tahun ini segera tercapai. Syukur-syukur tercapainya nggak usah nunggu Desember. Mudah-mudahan tercapainya di kuartal kedua juga sudah selesai, jadi sisanya tinggal jalan-jalan aja. Atau sisanya tinggal senyum-senyum saja. By the way, ini THR udah turun apa belum? Kelihatan wajah-wajah mengkhawatirkan semua ini, Pak Koko Alun nih. Tapi insya Allah sepertinya udah ada gambaran pekan depan akan keluar THR-nya. Jadi wajahnya bercahaya semua ini. Insya Allah ya. Mudah-mudahan doa kita bersama, semoga amal-amal kita diterima oleh Allah dan ibadah puasa kita juga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, izin. Saya ada satu materi yang mudah-mudahan ini bisa jadi bahan diskusi bersama. Ya, judulnya adalah Has Ramadan Change Your Life? Apakah bulan Ramadan telah mengubah hidupmu atau tidak? Kira-kira gitulah pertanyaannya ya. Kelihatan nggak materinya? Terlihat, Ustaz. Terlihat ya, oke. Di bawah ada nama saya, lengkap dengan gelarnya. Kemudian di bawah ada Instagram saya. Silakan di follow Instagramnya. Followernya nggak banyak-banyak banget, cuman 550.000 aja. Ya. Yang paling penting sih bukan followernya. Yang paling penting mah centang birunya ya. Jadi insya Allah silakan mau berkenalan, silaturahim, monggo silakan bisa di follow Ahilman Fauzi. Baik, teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya akan mulai dengan satu kalimat di awal pendahuluan tausiah pagi ini. Bahwa kita menyadari Ramadan tahun ini bukan pertemuan pertama. Sudah berkali-kali kita bertemu dengan Ramadan. Pertanyaannya adalah, apakah Ramadan hanya menjadi bulan biasa yang datang setiap tahun dalam hidup kita? Atau Ramadan sudah hadir sebagai bulan yang istimewa yang bisa merubah kehidupan kita? Saya khawatir Ramadan hanya menjadi tamu biasa yang datang tak dijemput, pulang tak diantar. Yang datangnya begitu saja, hari-harinya begitu saja, dan ketika berpisah pun begitu saja. Sehingga tidak ada sesuatu yang nampak dalam diri kita dengan hadirnya bulan suci Ramadan. Padahal seharusnya ketika Ramadan datang, ini sebagai kawah sandra di muka, sebagai sekolah,
sebagai momentum terindah untuk bisa merubah kehidupan kita menjadi lebih baik tentunya. Kenapa Ustaz? Ya karena Ramadan datang dengan segala keistimewaannya. Memaksimalkan Ramadan untuk memperbaiki diri. Bulan Ramadan adalah waktu yang sangat istimewa bagi seorang hamba untuk mendekatkan dirinya, mensucikan hatinya, dan meningkatkan kualitas ibadahnya di hadapan Allah sehingga menjadi pribadi yang lebih baik. Apa di antara keistimewaan Ramadan itu? Setidaknya para ulama seringkali menggambarkan keistimewaan Ramadan itu bisa dilihat dari huruf-huruf yang merangkai kata Ramadan. Di dalam bahasa Arab, Ramadan ditulis dalam 5 huruf. Huruf yang pertama Ro, huruf yang kedua Mim, huruf yang ketiga Dhod, huruf yang keempat Alif, huruf yang kelima Nun. Masing-masing huruf yang merangkai kata Ramadan ini menunjukkan keistimewaan bulan suci Ramadan. Huruf yang pertama Ro, artinya apa? Rahmat. Huruf yang kedua Mim, artinya apa? Maghfirah, ampunan. Huruf yang ketiga apa? Dhod, dhamana, jaminan. Apa yang Allah jaminkan? Allah jaminkan satu pintu surga untuk orang yang berpuasa di bulan Ramadan, yakni pintu surga Ar-Rayyan. Huruf yang keempat Alif, ulfah, kasih sayang. Allah membebaskan siapapun orang ketika bertemu dengan Ramadan dan dia serius mengisi dengan penuh ketaatan dan kebaikan, maka Allah menjaga orang tersebut dari siksa api neraka. Itqum minan nar. Dan huruf yang kelima, Nun, nikmat. Ramadan itu adalah bulan penuh nikmat. Nikmat spiritual. Kita merasakan lebih dekat dengan Allah ketika Ramadan. Nikmat fisikal. Orang yang berpuasa itu sehat. Sumu tasihu. Berpuasalah maka kamu akan sehat. Orang yang berpuasa itu ada dimensi emosional. Yang pemarah jadi pemurah. Yang pemukul jadi perangkul. Yang pengejek jadi pengajak. Yang pembenci jadi penyayang. Yang pendengki jadi pemaaf. Yang suka marah-marah. Ya, yang dikit-dikit marah berubah jadi marah dikit-dikit. Iya. Atau orang yang awalnya dia tidak bisa mengontrol emosinya ketika datang Ramadan, maka dia bisa menjaga kebaikan-kebaikan itu. Lisannya terjaga, pikirannya baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis, tidak suka memponis. Kenapa? Karena ada nikmat emosional yang dirasakan ketika Ramadan. Ada juga nikmat sosial. Kita bisa merasa peka kepada orang lain. Karena kita dalam keadaan lapar, dalam keadaan haus. Jadi tahu bagaimana keadaan orang yang lapar itu. Termasuk di Ramadan juga ada nikmat finansial. Biasanya orang yang berbisnis, omsetnya meningkat ketika bulan Ramadan. Orang yang berdagang, biasanya omsetnya meningkat ketika Ramadan. Bahkan teman-teman yang bekerja di Indonesia, biasanya ketika Ramadan mendapatkan gajinya double atau 2 kali. Ya, yang disebut dengan THR itu. Nikmat ini, Masya Allah. Coba pertanyaannya, dari 5 keistimewaan ini, rahmat, maghfirah, dhamanah, ulfah, nikmat, sudahkah kita mendapatkannya atau tidak? Sampai hari ke-15 ini, sudahkah kita mendapatkannya atau tidak? Ini penting menjadi satu bahan evaluasi untuk kita. Maka pertanyaannya, Ustadz, bagaimana caranya agar kami mendapatkan 5 hal ini? Setidaknya, kita harus menghadirkan diri yang lebih baik di bulan Ramadan. Teman-teman sekalian, ingat, selain ibadah puasa, banyak amalan yang dapat dihadirkan ketika bulan Ramadan untuk meraih kualitas diri yang lebih baik. Apa di antaranya? Ramadan, syahrul Quran. Ramadan, syahrul qiyam. Ramadan, syahrul du'a. Ramadan, syahrul sadaqah. Ramadan, bulannya Al-Quran. Ramadan, bulannya qiyam, bulannya salat. Ramadan, bulannya memperbanyak doa. Dan Ramadan, memperbanyak sedekah. Dan ini bisa kita hadirkan dengan datangnya bulan suci Ramadan. Sudah hari ke-15. Apakah 4 amalan yang selain puasa ini sudah kita hadirkan apa belum? Kalau belum, masih ada waktu. Di 15 hari ke depan untuk semakin gaspol. Untuk semakin meyakinkan diri kita. Agar menyiapkan bekal-bekal terbaik kita. Sebelum nanti berpisah dengan Ramadan. Agar apa pada akhirnya? Agar pada akhirnya semua rangkaian ibadah tadi bisa mengantarkan perubahan dalam diri kita. Coba saya mau bertanya. What did you gain from Ramadan so far?
Ramadan dan meningkatnya kepedulian. Apakah dengan datangnya Ramadan, kita makin peduli nggak kepada orang lain? Ramadan dan meningkatnya kedisiplinan. Apakah dengan datangnya Ramadan, kita makin disiplin atau tidak? Karena hakikatnya, dalam ibadah puasa kita diajarkan kedisiplinan. Betul? Buka harus disiplin. Sahur harus disiplin. Kita juga harus disiplin. Memastikan mana yang membatalkan, mana yang merusak pahala. Kita jaga betul-betul ketika datangnya Ramadan. Ya, Ramadan dan meningkatnya produktivitas. Coba saya mau tanya, dengan datangnya Ramadan, pekerjaan kita makin produktif, makin aktif, atau makin malas? Ingat, kalau dengan datangnya Ramadan, tapi malah menurunkan produktivitas, berarti ada ruh dan ada nafas yang tidak kita hadirkan dengan datangnya Ramadan. Dan Ramadan dengan meningkatnya keimanan. Apakah kita makin yakin ke Allah, makin dekat ke Allah, makin sungguh-sungguh kepada Allah atau tidak? Karena izin mohon maaf, ibadah puasa itu adalah satu-satunya ibadah yang tidak bisa diperlihatkan kepada orang lain sebenarnya. Yang secara visual itu nggak bisa diperlihatkan. Beda dengan ibadah yang lain. Kalau sholat, orang bisa tahu kita sholat atau tidak. Kalau zakat, orang kita bisa tahu kita bayar zakat atau tidak. Kalau haji, orang bisa tahu kita berangkat haji atau tidak. Kalau puasa, nggak bisa. Kita nggak bisa lihat orang puasa dari badannya, kan? Nggak bisa. Kita nggak bisa bilang, ada yang kurus bilang sukses puasanya. Enggak. Kita juga nggak bisa bilang sama orang yang badannya agak-agak gemoy gitu. Agak-agak gimana, nggak bisa bilang, kamu nggak puasa ya? Nggak bisa. Kenapa Ustaz? Karena puasa itu untukku, kata Allah. Dan aku yang akan membalas dengan balasan terbaik dalam pandanganku. Coba, dari 4 pertanyaan ini, sudahkah ada perubahan dalam diri kita atau belum? Jika belum, berarti masih ada kesempatan untuk kita memperbaiki diri kita di sisa Ramadan yang akan kita lewati. Ya, termasuk apakah Ramadan adakah dampak meningkatnya ketakwaan dalam diri kita atau tidak? Lebih dekat dan taat kepada Allah atau tidak? Maka ini akan menjadi bagian yang benar-benar harus kita perhatikan. Harus kita perhatikan. Maka Bapak Ibu sekalian, Ramadan adalah bulan untuk reflection, muhasabah, dan murojaah. Nah, kita diingatkan di hari ke-15 ini untuk memastikan bahwa rangkaian ibadah-ibadah Ramadan yang telah kita tunaikan harus meraih kesempurnaannya. Jangan sampai kita melewatkan sedetik pun kebersamaan kita dengan Ramadan kecuali diisi dengan kebaikan-kebaikan. Maka pada akhirnya kita berharap Ramadan bisa membawa 5 dampak dalam kehidupan kita. Baik secara spiritual, baik secara emosional, secara sosial, secara intelektual, dan secara finansial. Kita harus mendapatkan ini semua dengan datangnya bulan suci Ramadan. Maka 10 hari pertama adanya rahmat. Ya, 10 hari kedua adanya maghfirah, forgiveness. Dan 10 hari ketiga adalah freedom from hellfire. Ya, Allah membebaskan kita dari siksa api neraka. Maka apa ujungnya? La'allakum tattaqun. Agar kita menjadi orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa meraih kebahagiaan hidup. Ya, dalam setiap lini. Baik di keluarga kita, di rumah tangga kita, di pekerjaan kita. Nah, ini bisa kita rasakan dengan sekolah Ramadan yang dihadirkan oleh Allah dalam kehidupan kita. Maka Bapak Ibu sekalian, saya ingin menggarisbawahi beberapa catatan saja ya. Yang pertama, Ramadan dan Al-Quran. Ini disebutkan di surat Al-Baqarah 185. Ramadan sebenarnya bukan hanya tentang puasa. Sesungguhnya Ramadan sedang mengajarkan kita untuk hidup sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Back to Al-Quran. Kata para ulama, kalau seandainya Al-Quran tak diturunkan di bulan Ramadan, belum tentu Ramadan menjadi bulan yang mulia. Seandainya Al-Quran diturunkan di bulan Sya'ban, pasti yang menjadi bulan paling mulia adalah Sya'ban. Kalau seandainya Al-Quran diturunkan di bulan Rajab, pasti yang akan menjadi bulan yang paling mulia adalah apa? Bulan Rajab. Maka di dalam Al-Quran, kata Ramadan, itu disambungkan dengan kata Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran.
Maka pertanyaannya, sudah hari ke-15. Bagaimana interaksi kita dengan Al-Quran? Ini menjadi catatan penting untuk kita. Agar tidak melewatkan sisa Ramadan, kecuali lebih dekat dengan Al-Quran. Bagaimana interaksinya? Setidaknya ada 5 yang bisa kita hadirkan. Yang pertama, tasmi', mendengarkan Al-Quran. Yang kedua, qiraah, membaca Al-Quran. Yang ketiga, tilawah, memahami Al-Quran. Yang keempat, tahfiz, menghafal Al-Quran. Yang kelima, tadabbur, mengamalkan Al-Quran. Maka Bapak Ibu sekalian, coba dipastikan. Di sisa Ramadan ke depan, interaksi kita dengan Al-Quran harus semakin didekatkan lagi. Agar apa? Agar kita meraih kemuliaan. Agar kita meraih keistimewaan. Dan lihat, apapun dan siapapun yang dekat dengan Al-Quran, maka Allah akan muliakan hidupnya. Saya ulangi. Apapun dan siapapun yang dekat dengan Al-Quran, maka Allah akan muliakan hidupnya. Bulan yang menjadi bulan diturunkannya Al-Quran, maka menjadi bulan yang paling mulia. Apa itu? Ramadan. Malam yang menjadi malam diturunkannya Al-Quran, maka menjadi malam yang paling mulia, bahkan lebih mulia daripada 1000 bulan. Apa namanya? Lailatul Qadar. Manusia yang kepadanya diberikan wahyu Al-Quran, maka menjadi manusia yang paling mulia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu Al-Quran, maka menjadi pemimpinnya para malaikat. Malaikat Jibril alaihi salam. Kota yang menjadi tempat diturunkannya Al-Quran, maka menjadi kota yang paling mulia di dunia, Makkah dan Madinah. Maka ini menjadi rumus sekaligus trigger kepada kita. Insan Askindo Syariah, teman-teman di Askindo Syariah, jika ingin dimuliakan oleh Allah, maka jangan pernah jauh dari Al-Quran. Termasuk di bulan suci Ramadan. Apalagi di bulan suci Ramadan. Ini akan menjadi sumber kekuatan untuk perusahaan kita. Ya. Dan Askindo Syariah, kita meyakini bahwa nafas kita, ruh kita, pekerjaan kita berdasarkan Al-Quran. Maka bagaimana Al-Quran itu menjadi sesuatu yang memang hadir di pekerjaan kita. Hadir di aktivitas kita. Dan ini akan merangsang banyaknya kebaikan datang kepada kita. So, jika hari ini ada di antara teman-teman yang merasa berat menjalani hidup, ada yang sedang gelisah, ada yang punya masalah, coba dicek. Barangkali ada yang sedang berjarak dengan Al-Quran. Ada sesuatu yang mungkin selama ini kita jauh dari Al-Quran. Dan dengan datangnya Ramadan kita diingatkan untuk bisa lebih dekat dengan Al-Quran. Yang kedua, Ramadan dan doa. Ya, surat Al-Baqarah 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allakum yarshudun. Teman-teman sekalian, ketika Ramadan perbanyak doa. Ya. Dalam ayat yang tadi kita bacakan, itu masih rangkaian ayat-ayat Ramadan, ya. 183, 184, 185, 186. Ya. Allah ingin sampaikan, Allah itu sangat dekat. Allah pasti mengabulkan doa. Keseriusan doa tercermin dari apa? Dari ketaatanmu kepada Allah. Dan berdoa itu mengundang intervensi Allah. Teman-teman sekalian, kita semua punya hajat. Kita semua punya harapan. Kita semua punya keinginan. Kita semua punya cita-cita. Dan dengan datangnya Ramadan, ini menjadi jalan tol terbaik kita untuk memperbanyak doa kepada Allah. Apa di antaranya, Ustaz? Minta doa, minta ampun sama Allah. Agar Allah ampuni dosa-dosa kita. Ya. Minta istiqomah di jalan Allah. Minta diberikan ketaatan yang sangat dalam. Gitu. Termasuk yang punya hajat, ayo izin ya. Mungkin di sini ada teman-teman saya di Askindo Syariah yang mungkin masih sendiri gitu. Ya, ayo doa semoga segera Allah hadirkan jodoh terbaiknya. Ya kan? Gak enak sama yang lain ya. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Yang lain sudah pada ke penghulu, kok kamu masih puasa sendirian? Gitu. Jadi ayo doalah. Ya,
yang hajatnya pengen terkabul, yang kerjanya pengen lancar, ayo doa nih. Terutama saya nitip ya, jangan tinggalkan doa sebelum berbuka puasa. Itu adalah doa yang sangat mustajab waktunya. Ya, ada 3 doa yang tidak akan tertolak kan. Salah satunya siapa? Da'watus shaimu hatta yuftira. Doanya orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Kan ada 3 tuh, beberapa tuh. Ada orang apa doa yang di musafir, ya, doa orang yang terzolimi. Makanya keren tuh. Kalau lagi hujan, terus lagi puasa di bulan Ramadan, terus lagi di perjalanan teman-teman pulang dari kantor, ditambah lagi terzolimi gitu ya, wah sempurna tuh. Itu mustajab banget doanya tuh. Jadi lagi turun hujan, terus lagi puasa Ramadan, lagi di perjalanan, lagi terzolimi. Kenapa terzolimi Ustadz? Iya, nungguin THR belum cair-cair gitu. Jadi doanya kencang tuh, mantap itu, dikencangin tuh. Jadi luar biasa ya. Insya Allah ini bercanda, mohon izin, mohon maaf. Jadi luar biasa. Nah ini Ramadan kesempatan doa. Makanya kalau udah ketemu Ramadan, dikit-dikit doa. Jangan doanya dikit-dikit, tapi dikit-dikit doa. Bukan doanya dikit-dikit. Makanya kalau setiap beres sholat yang suka langsung tahu gitu, mulai hari ini, mulai saat ini, yuk duduk sebentar, angkat kedua telapak tangan, doa. Doa silatul mukmin. Doa itu senjata orang beriman. Tidak ada yang tidak mungkin jika dengan doa. Dengan doa yang rasanya berat jadi ringan. Dengan doa yang rasanya sesuatu yang mustahil bisa jadi hadir. Kenapa? Doa bisa merubah apapun. Bisa merubah ketentuan, bisa merubah keadaan, bisa mempermudah kejadian. Itu doa. Maka doa saja. Dikabulkan atau tidak itu urusan Allah. Ya, jika doamu belum dikabulkan di waktu yang cepat, maka yakinlah Allah akan kabulkan di waktu yang tepat. Saya ulangi, bukan cepat tapi tepat. Dan Allah selalu tahu bagaimana caranya mengabulkan doa hambanya. Dan ini Ramadan, ini kesempatan terbaik untuk kita. Ayo perbanyak doa. Yang ketiga, Ramadan itu adalah month of productivity. Disiplin, target oriented, belajar untuk transparansi kan? Itu di Ramadan. Maka dengan Ramadan kita bisa menemukan banyak kebaikan sebenarnya, ya. Apa itu? Dengan Ramadan kita dilatih puasa, tilawah, qiyamul lail, sedekah, zikir, doa, itikaf, taklim. Nah, itu semua nanti akan jadi apa? Self discovery, menjaga kita dari keburukan-keburukan. Betul nggak? Kenapa ada orang yang berbuat maksiat? Karena dia lalai untuk taat. Al-imanu yazidu wa yankus. Iman itu naik dan turun. Al-imanu yazidu bit ta'ah wal imanu yankusu bil maksiat. Ya. Maka perhatikan. Iman itu naik turun. Iman naik dengan ketaatan, iman turun dengan kemaksiatan. Maka saat Ramadan kita dipacu untuk apa? Beramal soleh, puasa, tilawah, qiyamul lail. Nah, nanti self discovering menjaga kita dari hal-hal yang buruk. Kalau udah terjaga, terlindungi, naik self motivation. Kita punya motivasi untuk lebih baik dalam hidup. Nanti naik lagi self energizing. Jadi kita dicas terus tuh dengan kebaikan-kebaikan kita sampai nanti peak performance. Apa? 11 bulan ke depan kita membawa kebiasaan Ramadan kita. Itu yang paling penting. Jadi ibaratnya begini, Allah itu kayak ngasih workshop, kayak ngasih training sama kita sebulan di Ramadan. Nah, nanti implementasinya kapan? Setelah Ramadan. Makanya bulan setelah Ramadan namanya apa? Syawal kan? Peningkatan. Ramadan artinya pembakaran, Syawal artinya peningkatan. Nah, selama Ramadan kita lagi workshop nih, lagi latihan. Teman-teman, kalau teman-teman ikutan apa? Manajemen trainee gitu ya, atau ODP di sebuah perusahaan, itu kan sekolahnya panjang tuh, agar ditempa jadi pimpinan satu saat nanti. Kebetulan dulu Ahilman juga mantan ODP ya, di salah satu bank syariah gitu. Jadi saya tuh kalau bicara syariah tuh nafas saya banget sih. Jadi saya cukup lama lah di salah satu lembaga keuangan syariah gitu. Jadi di tempat itu
Untuk apa? Untuk bisa menemukan kebaikan. Dan saya percaya teman-teman hari ini berada di lembaga keuangan syariah bukan hanya sekedar sedang bekerja, tapi sedang berdakwah di jalan Allah. Kita ini lagi berjihad di jalan Allah. Kita ini lagi menghadirkan kebaikan-kebaikan di jalan Allah. Kita berharap dengan perusahaan kita, orang ketika menjaminkan sesuatu, ketika orang ingin mengcover sesuatu, dengan insuran yang kita hadirkan sebagai bentuk ta'awun, sebagai bentuk takaful, sebagai bentuk kehati-hatian, untuk menjaga diri kita daripada risiko yang terjadi, maka hadirnya insuran syariah, ini kan bentuk kebaikan-kebaikan kita. Dan ini pahalanya luar biasa, teman-teman. Ini pahalanya luar biasa, teman-teman. Maka saat teman-teman dititipkan premi, kemudian kita investasikan, menghasilkan sesuatu, mengcover proteksi pada bagian-bagian klien kita yang terjadi sesuatu, ini kan rangkaian dari kebaikan kita. Maka jangan setengah-setengah bekerjanya. Harus serius. Harus sungguh-sungguh. Karena keseriusan kita dalam bekerja, ini mengantarkan kebaikan untuk orang lain. Maka niatkan apa? Niatkan untuk amal jariah kita kepada Allah. Wallahu fi auni al-abdi, maka al-abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong hambanya ketika hambanya menolong saudaranya. Masya Allah. Maka bukankah itu nafas kita di Askendo Syariah? Bukankah itu main bisnis utama kita di Askendo Syariah? Ingin membantu orang lain, menolong orang lain, saling mencukupi di antara kita dengan orang lain yang menjadi klien kita. Maka ini tuh pekerjaan yang sangat mulia. Sangat mulia. Alhamdulillah ya, hadirnya ayahanda direktur utama kita, ayahanda Koko Alun Akbar, ini menguatkan kita untuk makin gaspol di tahun-tahun ini dan tahun-tahun ke depan. Jadi menunjukkan produktivitas. Kalau makin produktif, sukses Ramadannya. Tapi kalau makin malas-malasan, ini ada sesuatu ini. Karena dari ibadah Ramadan tadi ini mengantarkan rangkaian ini, ya. Dari semua ibadah kita jadi self discovering, jadi self motivation, jadi self energizing, dari sampai peak performance. Kita menemukan orang yang bukan hanya taat ketika Ramadan, tapi dia semangat setelah Ramadannya. Maka ujungnya apa? Practical lesson of saum. Dia mendapatkan pelajaran dari puasa agar jadi apa? Jadi orang bertakwa. Ya. Apa itu takwa? Menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Apa di antaranya? Disiplin. Allah senang sama orang yang disiplin. Ya nggak sih? Coba lihat berapa banyak ayat dalam Al-Quran tentang waktu. Banyak sekali. Ya. Wal asr, wal fajri, wal duha, wal subhi, wal nahari, wal laili. Itu diingatkan tentang waktu. Ternyata banyak di antara kita yang sering melalaikan waktu. Jangan-jangan. Terus apa lagi? Trust and transparency. Terus halal oriented. Ketika Ramadan kita mencari yang halal-halal kan? Ya benar gak sih? Siang-siang tuh di dapur ada makanan. Bisa gak kita makan? Bisa. Tapi kita tahu. Kita tidak diperbolehkan. Maka saat kita nanti menjalankan aktivitas, kita fokus pada orientasi yang halal. Kalau ini gak baik, ya gak bisa gitu. Nah maka teman-teman sayang, ini penting untuk kita menjadi catatan bagi kita. Termasuk nanti Ramadan itu mengajarkan apa? Halal lifestyle. Ya karena Ramadan kita kan fokus sama yang halal-halal aja. Yang halal aja bisa kita pakai, nggak boleh ketika puasa. Apalagi yang haram. Maka dalam hidup kita memastikan untuk meninggalkan yang haram. Haram dibagi dua, ada zatnya, ada hukumnya. Ya, haram li zatihi, ada haram li ghairihi. Ketika bicara haram hukum, bagaimana memperolehnya, membelanjakannya, mentransaksikannya. Ini penting. Maka dalam hidup kita fokus pada 3 lah minimal. Halal is healthy, halal is safety, halal is beauty. Pada food, fashion, and finance. Nah teman-teman, sekarang sudah berada di track ini gitu. Kita sedang menghadirkan halal finance kita. Bagaimana yang halal itu aman, yang halal itu sehat, yang halal itu indah. Dan ini bisa kita rasakan. Sampai pada akhirnya, Ramadan, month of charity. Ramadan ini adalah bulan untuk berbagi. Dengan hadirnya bulan Ramadan, kita meningkatkan kepekaan dan kepedulian kepada orang lain. Sehingga apa? Perhatikan ini. Ya, dengan hadirnya kita, ya, ada seseorang yang kemudian beraktivitas ekonomi dengan asetnya, dengan profitnya, dengan income-nya. Kemudian dikeluarkan zakatnya, infak, wakaf, hibah, dan sedekahnya.
Kemudian dengan itu kita bisa memberdayakan pengentasan kemiskinan di dalam kehidupan kita. Sampai pada akhirnya ini akan muter lagi terus gitu. Nah, zakat, infak, wakaf, hibah, sedekah ini bisa meningkat ketika kapan? Ramadan. Karena Ramadan biasanya aset, profit, income juga meningkat. Nah, kenapa? Karena aktivitas ekonomi juga meningkat biasa. Maka ini akan menjadi kebaikan untuk kita. Afdhalus sedekah fi Ramadan. Sebaik-baiknya sedekah di bulan suci Ramadan. Maka saya menitipkan dari hati yang paling dalam, teman-teman, jangan sampai kita lupa menginfakkan sebagian harta kita di bulan suci Ramadan ini. Di antara amalannya adalah memberi makan kepada orang yang berbuka puasa. Barang siapa yang memberi makan kepada orang yang berbuka puasa, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa. Ya, termasuk nanti zakat fitrahnya dikeluarkan di akhir Ramadan. Termasuk kalau hitungan zakat mal setahunnya ada di Ramadan, maka keluarkan 2,5% daripada zakat mal kita. Ya, ini akan meningkatkan kebaikan-kebaikan kita untuk kehidupan kita yang jauh lebih baik ke depan. Maka Ramadan month of Al-Quran, Ramadan month of productivity, Ramadan month of doa, Ramadan month of halal lifestyle, dan Ramadan adalah month of charity, ya, untuk berbagi, sahrus sedekah. Maka Rasulullah SAW itu adalah orang yang sangat dermawan, dan kedermawanan Rasulullah itu semakin meningkat ketika datangnya bulan Ramadan. Maka teman-teman sekalian, ketika nanti teman-teman dilebihkan rezekinya, pastikan hadirkan kepedulian kepada orang lain. Dan itu akan mengantarkan banyak kebaikan dan kebahagiaan untuk kita semua. Maka bismillah, jadikan Ramadanmu saat ini sebagai waktu terbaikmu dan terindahmu. Bulan yang dapat menyembuhkanmu dari diri yang pernah lupa, dari hati yang pernah luka, dari kebiasaan yang sering alpa. Semoga Allah merahmati dan memberkahi kita di bulan Ramadan ini. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Coba bayangkan, seandainya Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir dalam hidup kita. Maka jangan sia-siakan Ramadan yang diberikan saat ini. Pastikan setiap detik dan detak Ramadan ini kita isi dengan amalan terbaik yang bisa memperbaiki kehidupan kita. Kita tidak pernah tahu apakah di tahun yang akan datang masih bisa bertemu lagi dengan Ramadan atau tidak. Oleh karena itu, bismillah, semoga Allah meridhai, merahmati, dan memberkahi Ramadan kita. Dan insya Allah kehidupan kita jadi lebih baik dengan hadirnya Ramadan di tahun ini. Barakallahu fikum. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya kembalikan kepada Mas Saiful, pembawa acara kita. Silakan. Terima kasih banyak Ustaz. Alhamdulillah, Masya Allah telah disampaikan ya yang sangat baik oleh Ustaz. Sangat berbobot ilmunya. Saya terima kasih telah menyampaikan kepada kami banyak hal yang disampaikan oleh Ustaz. Kalau yang saya paling tertarik yang tadi Ustaz yang doa ketika hujan, kemudian terzolimi karena THR yang belum turun. Alhamdulillah Ustaz, kalau di sini THR-nya istilah tepat waktu dan Ustaz. Mohon doanya dari Ustaz, mohon doa kami selama Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu, untuk acara selanjutnya ini tanya jawab. Mungkin karena waktunya sebentar lagi pukul 10, maka untuk pertanyaan kita buka satu pertanyaan dulu mungkin ya Bapak Ibu kepada Pak Ustadz, baik sesuai tema maupun di luar tema dipersilahkan. Baik Bapak Ibu silahkan apabila ada pertanyaan kepada Bapak Ustadz Hilman. Atau mungkin ada dari Bapak Direksi, Pak Alun, Pak Afi, Pak Subagio, apakah ada pertanyaan? Ya, saya awali lah. Biasanya teman-teman itu suka malu-malu Pak Ustadz. Iya Pak. Ya tadi, silahkan Bapak. Ya tadi betul itu yang disampaikan Pak Ustadz, bahwa Ramadan itu adalah bulan Al-Quran, bulannya sholat, bulannya sodako, dan sebagainya. Dan kita selama bulan Ramadan itu memang sepertinya memang ada dorongan dari dalam ya untuk bisa mengerjakan itu gitu. Nah, cuman setelahnya itu ini terus menjadi menurun lagi gitu. Nah,
bagaimana caranya supaya kita tetap istiqomah gitu loh Pak Ustadz. Makanya salah satu tadi Pak Ustadz sudah ngasih clue sebetulnya. Ya kita harus berdoa gimana supaya kita istiqomah untuk senantiasa berjalan di jalan Allah. Itu aja Pak Ustadz. Jadi gimana caranya supaya tetap kita istiqomah, apa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini bisa menjadi kepribadian kita sehari-hari yang akan datang. Demikian Pak Ustadz, makasih. Iya, Masya Allah. Terima kasih Ayahanda. Iya, memang yang paling berat itu istiqomahnya ya. Betul, memang. Ya, istiqomah itu berat karena pahalanya surga katanya. Kalau ringan pahalanya kipas angin ya, kulkas satu pintu gitu. Iya. Jadi ya istiqomah itu berat katanya. Yang ringan istirahat gitu. Jadi jadi memang harus dilatih gitu, harus terus dipacu dan dibiasakan gitu. Nah, maka pertanyaannya bagaimana caranya Ustaz biar bisa istiqomah? Saya mengingatkan pada 3 hal barangkali Ayah. Yang pertama adalah ilmu ya. Ilmu itu menjadi penting untuk kita terus cas gitu. Makanya teman-teman di Askendo Syariah, saya yakin di luar Ramadan pun kita kan terus ya kegiatan kajian mah ada terus kan ya. Dan ini harus terus kita latih dan harus terus biasakan. Karena ilmu akan jadi akarnya amal. Orang itu akan semangat dalam beramal ketika ada ilmunya. Maka ilmu akan terus meningkatkan amal kita pada kebaikan-kebaikannya. Kemudian yang kedua, memang milieu ya, lingkungan. Berteman dengan siapa itu akan mengantarkan semangat untuk kita istiqomah gitu. Nah, baru yang ketiga ya tentu niat lah gitu ya. Jadi niat kita sungguh-sungguh untuk memperbaiki diri, maka akan memacu kita juga untuk bisa mendapatkan kebaikan. Maka sama Allah. Di antara doa yang disejurkan adalah nanti dibaca ya surat Ali Imran ayat 8. Surat Ali Imran ayat 8. Itu doa agar kita diberikan kekuatan untuk bisa istiqomah di jalan Allah tuh. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Atau doa yang lain yang bisa juga kita baca, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Duhai Allah yang membolak-balikan hati, ya tetapkan hatiku di atas agamamu atau jalan. Begitu kira-kira, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jadi ilmu, 2 lingkungan, teman baik atau sahabat baik. Yang ketiga adalah terus meniatkan diri untuk memperbaiki diri. Karena ya ibaratnya apa tuh? Kejahatan itu terjadi bukan karena pelakunya ya, tapi juga karena ada niat, karena ada kesempatan katanya ya. Nah, maka ya cari kesempatan untuk baik, cari niat untuk tambah baik, maka insya Allah akan dapat kebaikan. Dan kita bersyukur di Askindo Syariah. Ini lingkungannya baik, sahabat-sahabat baik, ada di perusahaan yang baik, Masya Allah, ini harus kita jaga baik-baik gitu. Dan sehingga kita bisa mendapatkan kebaikan dari lingkungan baik ini. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustaz Hilman. Mohon maaf Bapak Alun, apakah ada feedback Bapak? Cukup luar biasa Pak Ustadz. Baik, terima kasih Bapak Ustaz Hilman. Baik Bapak Ibu, mohon maaf karena ini waktunya sudah pukul 10 waktu Indonesia Barat, maka untuk acara tanya jawab dicukupkan Bapak Ibu. Baik Bapak Ustaz Hilman, Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya yakni doa penutup. Bapak Ustaz Hilman mohon berkenan untuk memimpin doa penutup bersama kami. Kepada Bapak Ustaz Hilman kami persilakan. Baik, Ayahanda, Koko Alun Akbar, dan seluruh jajaran direksi, serta teman-teman sekalian yang bergabung pagi hari ini. Terima kasih banyak untuk kesempatan berbagi. Semoga bermanfaat ya yang disampaikan. Dan punten kalau banyak kekurangan, ya, karena yang benar tentu dari Allah, yang salah mah dari saya yang banyak kehilafannya. Tolong diingatkan kalau ada yang keliru, semoga bisa menemukan kesempurnaan dari apa yang kita hadirkan. Terakhir, untuk lebih berkah pertemuan kita, mari kita angkat kedua telapak tangan, tundukkan kepala kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah mengabulkan doa-doa kita. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim. 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 Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim.
Silahkan aminkan dalam hati masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Duhai Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Allah, sayangi kami semua yang hadir pagi ini. Cintai kami semua yang berkumpul pagi ini. Ya Allah, cintai kami semua, keluarga besar Askrindo Syariah, agar setiap langkah pekerjaan kami mengundang keberkahan dan rahmat dari-Mu ya Rabbal Alamin. Ya Allah, jika pagi ini ada di antara kami yang banyak dosanya, yang buruk masa lalunya, yang tidak terhitung aib-aibnya, yang sangat besar kesalahannya, ya Allah kami mohon, ampuni dosa-dosa kami. Jangan pisahkan kebersamaan kami pagi ini, kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami. Jangan Engkau keluarkan kami dari acara ini, kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami. Ya Allah, berikan kami kesempatan bertobat sebelum kami wafat. Perbaiki hidup kami, ya Allah, sebelum kami kembali kepadamu, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, jika ada di antara kami pagi ini yang sedang gelisah, tenangkan hatinya. Jika ada yang sedang punya masalah, angkat masalahnya. Jika ada yang sedang susah, tunjukkan jalan keluar terbaiknya. Jika ada yang sedang punya aib, tutup aib-aibnya. Jika ada yang sedang sakit, sembuhkan penyakitnya. Jika ada yang sedang bekerja, mudahkan pekerjaannya. Lancarkan urusannya. Sampaikan kami pada target kami yang kami rencanakan, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, jika ada di antara kami yang punya hajat, segerakan dan kabulkan hajat-hajat kami. Ya Allah, kami mohon keberkahan dari-Mu. Keberkahan untuk keluarga kami. Keberkahan untuk rumah tangga kami. Keberkahan untuk pekerjaan kami di Askrindo Syariah, ya Allah. Ya Allah, jadikan Askrindo Syariah sebagai asuransi syariah yang bisa mengantarkan kebaikan, kemaslahatan. Yang bisa menjadi bagian solusi terbaik untuk siapapun orang yang bermitra dengan kami, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, jaga kami, lindungi kami. Jauhkan dari sesuatu yang tidak baik untuk kehidupan pekerjaan kami ini. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Wa huwas samiul alim. Ya Allah, terimalah semua amal ibadah Ramadan kami. Salat kami, puasa kami, tadarus kami, infak sedekah kami, silaturahmi, kajian ilmu kami. Semua ya Allah. Terimalah semua ya Allah. Sehingga menjadi amal kebaikan yang Kau lipat gandakan pahala. Ya Allah, seperti ini Engkau kumpulkan kami di dunia, maka seperti ini nanti ya Allah, Engkau satukan, kumpulkan kami di surga-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah kabulkan doa-doa kita, dan mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ustaz Hilman Fauzi atas doa yang telah disampaikan. Mudah-mudahan doa yang kita panjatkan bersama dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi di salah satu doa dari Bapak Ustaz Hilman yakni untuk kesejahteraan dan kesuksesan perusahaan kita yang cintai, PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, tibalah kita di penghujung acara. Terima kasih Bapak Direksi, Bapak Alun, Bapak Afi, Pak Subagio, kemudian Kepala Divisi, Kepala Departemen, Kepala Unit, Kepala Cabang, dan seluruh pegawai PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah yang telah hadir pada acara Tausiah Ramadan ini. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali di acara Tausiah Ramadan berikutnya dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih terkhusus untuk Bapak Ustaz Hilman Fauzi, Bapak. Ini pertemuan perdana ya Bapak ya, mudah-mudahan Bapak Ustaz Hilman tidak kapok, mudah-mudahan kita di pertemuan yang akan datang bisa berjumpa kembali dalam keadaan yang sehat walafiat. Baik Bapak Ibu, mari kita tutup acara yang berkah ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ustaz Hilman, terima kasih banyak sekali lagi Bapak Ibu yang kami hormati. Izin kami tutup, mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Pak Pak Ustadz. Ustadz. Terima kasih Pak Dirut, Pak Dirsar, Pak Dirkyu. Mohon pamit Pak. Terima kasih semua teman-teman. Ayahanda, Koko Alul Akbar, sehat-sehat. Ya, Pak Berkah Ustadz. semua. Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ya. Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh.